damai di hati. Puji Tuhan, pada pagi hari ini, di hari Tuhan, hari kudus, kita dipimpin, dibawa kembali pada kehendaknya melalui ibadah raya yang kita laksanakan di tempat ini pada pagi siang hari ini. Tentunya kehadiran kita tidak sekedar memelihara tradisi, tidak sekedar memelihara rutinitas sebagai orang Kristen, tetapi kehadiran kita dalam peribadatan Minggu Raya ini merupakan wujud daripada kesadaran kita bahwa Tuhan telah lebih dahulu berbuat baik kepada kita. Tuhan memimpin, menuntun kita, Tuhan beracara lewat setiap pengalaman hidup. Tidak ada sesuatu yang terjadi di kolong langit ini dalam kehidupan seseorang secara kebetulan. Semua itu ada di dalam kedaulatan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, bahkan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Semua itu Tuhan menyikapinya dalam otoritasnya yang tidak terbatas, tentunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, pada minggu hari ini adalah merupakan minggu terakhir di bulan Januari. Ya, kita masih berada pada suasana tahun baru. Ya, minggu terakhir di suasana tahun baru. Kita bersyukur bahwa Tuhan memimpin, menuntun kita dan mengizinkan kita memasuki tahun baru tahun 2025 dalam keadaan baik. Kendatipun banyak kelemahan, kekurangan, banyak pergumulan hidup yang kita hadapi baik secara pribadi, keluarga, dalam persekutuan jemaat, dalam kehidupan bermasyarakat, semuanya itu kita percaya bahwa Tuhan ada di dalamnya. Dan Tuhan sedang memimpin kita pada kehendaknya yang besar. Setiap orang, sebagaimana seringkali kita tahu, setiap orang memiliki 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Setiap orang yang masih hidup, kita telah terbukti memiliki masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Masa lalu kita punya pengalaman yang baik dalam merasakan kebesaran kasih dan kuasa Tuhan. Bahkan ada hal-hal yang kurang baik kita sadari sebagai hal yang bertentangan dengan prinsip hidup. Melukai hati istri, melukai hati suami, melukai hati orang tua, melukai hati anak-anak, melukai hati daripada para pemimpin-pemimpin kita, atau kita melukai hati daripada bawahan kita. Itu adalah bagian daripada kenyataan hidup masa lalu yang kita harus sadari. Dan Alkitab mengajarkan kita untuk menyikapi semua itu dalam hikmat dan kehendak Tuhan. Demikian juga masa sekarang. Hari ini dengan berbagai dinamika yang kita hadapi. Ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Tapi marilah kita percaya bahwa Tuhan tahu semuanya itu. Dan Tuhan sedang membuka pintu anugerahnya bagi kita untuk menyikapi kesempatan hidup hari ini, untuk menentukan masa depan yang lebih baik lagi. Yang berikut adalah setiap kita diperhadapkan, teristimewa sebagai orang percaya. Kita diajarkan untuk berpengharapan, kita diajarkan untuk beriman tentang hari esok. Iman dan pengharapan tentang hari esok tidak sekedar ada dalam pikiran, tapi itu harus kita wujudkan lewat tindakan kita. Apa yang kita katakan dan apa yang kita kerjakan hari ini akan mempengaruhi hari esok. Hari ini kita bermalas-malasan, hari ini kita tidak bisa lakukan apa-apa, maka jangan kita berharap banyak tentang hari esok. Sebab hari esok seperti apa yang kau inginkan bergantung kepada apa yang kau pikirkan, apa yang kau kerjakan pada hari ini. Itulah sebabnya sebelum mengakhiri suasana tahun baru di bulan Januari ini, di minggu terakhir ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang populer pernah saya bawakan dalam khotbah juga, tetapi hari ini saya mengajak kita untuk renungkan kembali. Tetapi khotbah kita hari ini saya akan coba membawa kita melihat pada konteks jauhnya. Kalau yang lalu-lalu konteks itu saya bicara dari segi tekstualnya, apa yang ada di situ itu yang kita bahas, tetapi hari ini saya coba untuk kita renungkan dari konteks jauhnya. Yakobus pasal 4. Kita buka bersama-sama dalam kitab Perjanjian Baru,
Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan judul, kemudian dilanjutkan ayat 13 sampai dengan ayat 17 kita akan baca secara bersama-sama. Dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai dan 17. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. 2, 3. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Amin. Dari pembacaan ini saya memberikan judul melangkah dalam kesadaran. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, Rasul Yakobus memberikan pesan ini kepada orang-orang percaya gereja mula-mula, tetapi juga kepada kita. Dia menyikapi kenyataan hidup manusia berdasarkan kemampuan, kebolehan yang dimiliki setiap orang untuk menjalani hari-hari hidupnya, menyikapi masa lalunya, masa sekarangnya, dan masa yang akan datang. Setiap orang memiliki barometer atau memiliki kemampuan, memiliki potensi-potensi tertentu yang olehnya dia tidak lagi mengandalkan Tuhan di dalam menyikapi masa lalunya, masa kini, dan masa yang akan datang. Itulah sebabnya Rasul Yakobus memberikan pengajaran ini kepada orang-orang percaya pada waktu itu, tetapi juga kepada kita dengan judul jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Dan saya memberikan atau membawa lagi dalam tema yang sederhana, melangkah dalam kesadaran. Bapak Ibu, kesadaran setiap orang, kesadaran setiap kita itu sangat perlu, sangat penting di dalam hidup ini, karena di dalam menyikapi fenomena, menyikapi kenyataan hidup baik tahun 2024 yang kita sudah lewati, ataupun menyikapi apa yang saat ini sedang terjadi dalam kehidupan kita pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, bahkan juga untuk menentukan hari esok, kita bisa terkecoh dengan perkembangan-perkembangan zaman. Kemudian kita tidak melibatkan Tuhan di dalam semua perencanaan ataupun dalam menyikapi kenyataan-kenyataan hidup ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, itulah sebabnya saya merasa perlu untuk memberikan judul ini, menyadarkan kita bersama melangkah dalam kesadaran. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, untuk menyikapi kenyataan hidup kita, baik hari kemarin yang penuh dengan berbagai pengalaman yang menyukakan ataupun menyedihkan, yang menyukakan ataupun mengecewakan, dan juga kenyataan hidup hari ini, bahkan menentukan masa depan kita. Ada 4 hal yang saya ingin bagikan bagi kita dalam perenungan di pagi siang hari ini. Yang pertama, kita sebagai anak-anak Tuhan diajarkan secara tidak langsung melalui tulisan Rasul Yakobus ini, tetapi juga ayat-ayat lain dalam Alkitab itu juga sangat relevan
dengan konsep atau pola pikir daripada Yakobus. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur di dalam Mazmur 136 ayat 1. Kita diajarkan untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan sebab Ia baik. Minta tolong satu orang baca ayat referensinya. Ya, Mazmur pasal 136 ayat 1. Menyikapi hal-hal yang telah kita alami di sepanjang tahun 2024, hari-hari kemarin, yang baik ataupun tidak baik dalam pandangan kita, marilah kita mengakui kedaulatan Tuhan, bahwa semua itu Tuhan turut campur tangan. Walaupun kita terbatas di dalam memahami dan menerimanya, tetapi satu hal Alkitab mengajari kita untuk senantiasa mengucap syukur, karena tidak ada satu perkara yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kita sebagai manusia. Mazmur 136 ayat 1. Silakan. Mazmur 136 ayat yang pertama, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya. Dalam hal positif, tentunya kita semua memiliki masa lalu, ada begitu banyak hal. Kita memiliki hari kemarin, ada begitu banyak hal yang Tuhan telah kerjakan, Tuhan telah nyatakan dalam hidup kita. Kita yang sakit telah Tuhan sembuhkan, amin. Kita yang bergumul untuk pekerjaan telah Tuhan berikan, amin. Ya, kita yang banyak pergumulan tentang pendidikan anak-anak kita, tentang kehidupan nikah rumah tangga kita, dan Tuhan telah menolong di hari-hari yang telah kita lalui. Teristimewa di tahun 2024. Banyak hal yang telah Tuhan lakukan. Marilah kita sadari bahwa semua hal baik yang telah kita lewati itu terjadi bukan karena kemampuan kita, terjadi bukan karena orang tua kita, terjadi bukan karena pejabat kita, terjadi bukan karena siapa-siapa. Kalaupun ada intervensi mereka, mereka juga adalah alat di dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menggerakkan mereka, Tuhan tidak memakai mereka, maka mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya, sebagaimana pemazmur katakan, dia mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan itu besar, Tuhan itu baik, Tuhan telah terbukti kasih dan setianya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, itu dalam hal positif, tapi juga dalam hal-hal negatif yang kita sadari. Kita tidak biarkan begitu berlalu begitu saja, sebab Alkitab juga mengajar kita untuk bagaimana langkah menyelesaikan masa lalu kita yang bermasalah di hadapan Tuhan, yang bermasalah dengan istri kita, dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, dengan suami kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Alkitab juga memberikan pengajaran-pengajaran praktis bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah dalam hidup ini, sehingga dengan yakin kita memastikan hidup hari ini, kita memastikan langkah kita untuk mencapai masa depan yang lebih baik lagi. Minta tolong satu orang baca lagi dalam Filipi pasal 3 ayat 13, ayat yang cukup terkenal. Ini masih berada pada bagaimana kita menyikapi pengalaman hari kemarin, yang baik ataupun yang tidak baik. Yang baik kita bersyukur, yang tidak baik pun kita bersyukur. Tapi lebih daripada itu, kalau ada hal-hal tidak baik yang kita sadari bahwa kemarin itu kita hidup di luar kehendak Tuhan, kemarin itu kita mengecewakan Tuhan, kita mengecewakan keluarga ataupun juga orang-orang di sekitar kita, maka Alkitab juga mengajarkan kita dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-13. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Makasih. Kalau dalam kesadaran kita bahwa ada hal-hal tidak baik yang telah menghantui langkah hidup kita pada hari kemarin, menjadi penghalang untuk terciptanya damai sejahtera kita, untuk berpikir positif dan bekerja mencapai masa depan yang baik, sebagaimana Rasul Paulus berkata bahwa aku telah belajar melupakan apa yang ada di belakangku. Ya. Bapak Ibu, penyakit, salah satu penyakit yang menggerogoti damai sejahtera seseorang adalah terlarut dalam masa lalu yang berlebihan, rasa bersalah yang terus
yang menghantui hidup kita. Ada potensi, ada kesempatan, tetapi dia dihantui. Iya, tapi tahun kemarin itu saya pernah lakukan hal ini. Tapi saya salah, semua orang persalahkan saya. Ya, saya lakukan ini dan kemudian menjadi satu penyakit bagi banyak orang. Ya. Kesadaran tentang hal yang pernah kita lakukan salah itu penting. Kita sadar tentang dosa-dosa ataupun perbuatan-perbuatan kita pada hari kemarin yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan melukai hati orang lain, itu memang penting. Tetapi bukan berarti bahwa kemudian kita terlarut di dalam perasaan bersalah itu, di mana akan melemahkan potensi jiwa kita, ya, potensi karakter kita di dalam berkembang, menentukan masa depan, hari esok yang lebih baik. Jadi mari kita belajar seperti Paulus. Paulus dia menyadari bahwa dia juga adalah manusia biasa. Ada kelemahan, ada kekurangan dalam pengiringan kepada Tuhan. Ada kelemahan, kekurangan di dalam memelihara hubungan sosialnya. Ada kelemahan, kekurangan di dalam memelihara hubungan dalam keluarga. Sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi ketika kita menyadari bahwa ada hal salah, ada hal yang tidak berkenan hari kemarin, dan kemudian itu menjadi persoalan dalam keluarga, mencoreng hubungan keluarga sebagai saudara bersaudara, ataupun juga kehidupan suami istri dan lain-lain, mari kita terbuka di hadapan Tuhan. Kita jujur saling mengampuni dan kemudian kita lupakan itu. Kalau kita sudah selesaikan itu antara saudara dengan saudara, atau dengan orang yang pernah kita sakiti, kemudian kita sudah berdoa mohon ampun di hadapan Tuhan, percayalah bahwa dosa itu sudah diampuni oleh Tuhan. Jangan dia kemudian menghantui pikiran kita, perasaan kita, dan kemudian kita tidak bisa bebas menentukan masa depan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, tidak ada seorang pun yang sempurna dalam hidup ini. Semua orang pernah mengalami kegagalan dalam hidup. Tapi Rasul Paulus berkata bahwa aku melupakan masa laluku. Sekarang mataku tertuju kepada masa depan. Ya. Amin Bapak Ibu. Kita pun seperti itu. Tidak ada yang sempurna. Termasuk dalam pelayanan sekalipun, tidak ada yang sempurna. Ada hal yang pernah salah, ada hal yang pernah kita lakukan keliru, dan itu mungkin mengecewakan orang lain. Kalau kita sudah sadari bahwa itu salah, kita minta maaf. Atau sudah pernah kita minta maaf, jangan simpan itu dalam memori lagi. Itu akan mematahkan potensi dalam diri kita dan kita tidak bisa bangkit untuk melakukan, memperbaharui tindakan kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, itu hal pertama yang harus kita lakukan dalam kesadaran kita. Melangkah dalam kesadaran, maka hal pertama adalah kita menyikapi masa lalu kita. Ada hal-hal baik, ada hal tidak baik, kita bersyukur. Yang kedua, kalaupun ada ganjaran, hal-hal yang menghantui langkah hidup kita, kita bersikap seperti Rasul Paulus. Aku belajar untuk melupakan masa lalu, hari kemarin dengan segala pengalaman buruknya, dan mulai hari ini menentukan masa depan dalam satu keyakinan, dalam satu komitmen yang kuat bahwa Tuhan itu Allah yang setia, Allah Maha Pengampun, Maha Kasih, akan memulihkan pengiringan kita kepada Tuhan dan membuat hidup ini menjadi berarti. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, hal kedua, kita mengoreksi langkah hidup kita. Kalau yang pertama, kita mengucap syukur. Yang kedua, kita mengoreksi diri kita. Ayat referensinya adalah Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Dua ayat. Efesus pasal 5 ayat 15 ayat 16. Minta tolong satu orang baca buat kita. Demikian bunyi firman Tuhan, Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang Babel. Orang Bebal. Janganlah seperti orang Bebal, tetapi seperti orang alim. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Terima kasih. Hal kedua yang harus kita lakukan dalam kesadaran kita, menyelesaikan masa lalu kita,
menjalani hari-hari kita hari ini dan menentukan masa depan yang baik, ya adalah kita mengoreksi langkah hidup kita. Sebagaimana Rasul Paulus berkata dalam ayat yang baru saja dibacakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, kita lihat fenomena yang hari-hari ini terjadi. Kemarin ada teman hamba Tuhan, dia kirim video di Amerika. Iya, satu bangsa yang dulu, satu negara yang dulu dikenal sebagai negara Kristen, tapi kemudian mereka mengalami kemunduran oleh karena perkembangan pengetahuan, oleh karena perkembangan teknologi dan lain-lain. Mereka mengalami kemunduran. Tapi peristiwa yang terjadi beberapa waktu yang lalu, di mana kebakaran terjadi di Los Angeles, itu menimbulkan kesadaran banyak orang, dan petobat-petobat orang-orang itu datang dan kemudian menyerahkan diri untuk dibaptis. Mereka mengaku salah di hadapan Tuhan. Mereka mengaku untuk berbenah diri dan berbalik kepada ajaran pokok mereka, sebab bangsa itu bisa besar karena didirikan oleh para pendahulu berdasarkan konsep Alkitab. Prinsip-prinsip Alkitab itu yang kemudian diterjemahkan dalam undang-undang mereka, dalam aturan-aturan mereka. Tetapi dalam perkembangan zaman manusia di Amerika, mereka mengalami kemerosotan iman. Dan hari-hari ini Tuhan menegur mereka melalui satu peristiwa yang luar biasa. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, apakah peristiwa seperti itu hanya bisa terjadi di Amerika? Kita di Indonesia, kita di Papua, kita di kota Sorong yang selama ini dikenal sebagai daerah Kristen, tetapi kemudian hidup kita tidak sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Tunggu waktunya. Tuhan akan berurusan bisa saja secara pribadi, berurusan langsung dengan pribadi-pribadi, bisa dengan secara keluarga, bisa dalam kehidupan semua masyarakat yang ada di sini, bisa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan punya cara untuk bisa mendidik kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, itulah sebabnya sebelum kita terlambat, sebelum kita mengalami hari-hari yang sukar dan berat itu, Rasul Paulus melalui firman Tuhan ini mengajarkan kita, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal itu orang yang tidak tahu hal. Tidak, mereka tahu tetapi seolah-olah tidak tahu. Orang yang pernah tahu tentang hal baik, tapi mereka hidup seolah-olah mereka tidak pernah tahu. Mereka melawan. Bapak Ibu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Walaupun kita punya pemerintah baru, dia hadir dengan janji-janji politik yang luar biasa. Dia berjanji bahwa dia akan memberikan makan gratis, dia akan memberikan pendidikan gratis, dia akan membangkitkan ekonomi kreatif bagi keluarga-keluarga. Betul semua itu terjadi, tapi kalau kesadaran pribadi, kesadaran individu, kesadaran orang berjemaat, kesadaran orang bergereja, kalau tidak ada, percuma pemerintah itu memberikan janji. Percuma mereka menurunkan anggaran yang besar-besar, itu tidak akan pernah mengubah sesuatu dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah Tuhan kurang kuasa? Tidak, Tuhan tetap kuasa. Tapi menjadi persoalan adalah pribadi kita yang gagal memahami siapa kita di hadapan Tuhan, memahami siapa kita dalam kenyataan hidup hari-hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, jadi hal kedua di dalam menyikapi atau sebagai wujud daripada kesadaran kita adalah mengoreksi langkah hidup kita sebagaimana panggilan daripada Rasul Paulus. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Saksama artinya teliti, bukan asal-asal. Bukan hari Minggu saja yang kita berdoa, kemudian hari-hari lain kita tidak tahu berdoa. Hari Minggu saja yang kita ibadah, hari-hari lain kita tidak perlu ibadah. Hari-hari lain kita tidak perlu sebut nama Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat kita, tidak. Tetapi Tuhan tetap menjadi Tuhan dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kejahatan dunia ini bukan makin hari makin berkurang. Bapak Ibu, kalau makin hari makin berkurang, untuk apa pemerintah rekrut polisi setiap tahun itu banyak-banyak? Itu mengindikasikan bahwa kejahatan semakin merajalela. Amin. Polisi makin hari makin bertambah. Tapi apakah menjadi jaminan? Tidak. Kalau manusia secara pribadi tidak ada kesadaran, ya percuma juga. Apapun yang baik dilakukan oleh pemerintah,
sebatas mereka lakukan sesuai dengan panggilan dan tanggung jawab mereka. Tapi persoalan utama adalah kembali kepada pribadi kita masing-masing. Sebagai anak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai ayah, sebagai suami, sebagai jemaat, sebagai majelis, sebagai panitia, sebagai gembala, kita semua masing-masing menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Apa yang Tuhan telah taruh di dalam diri kita, mari kita jalani itu dengan baik. Karena itulah yang Tuhan kehendaki di dalam tahun baru tahun 2025 ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, itu hal kedua. Hal ketiga, miliki iman dan pengharapan pada janji Tuhan. Kita buka ayat referensinya di dalam Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Silakan satu orang, siapa yang cepat dapat silakan baca. Demikianlah firman Tuhan. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Bahkan sahabat itu yang percayai, yang makan roti telah mengangkat tumitnya ke hadapan. Yesaya pasal 41 ayat 10. Yesaya 41 Ayat 10. ayatnya ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan menentukan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Terima kasih. Yesaya memiliki iman dan pengharapan yang kokoh pada janji Tuhan ketika Tuhan berkata bahwa jangan takut, sebab aku ini Allahmu. Aku Allah yang menyembuhkan. Aku Allah yang memimpin engkau dari tanda heran yang satu kepada tanda heran yang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan, demikian kita hari-hari ini. Kalau ada yang sedang mengalami sakit penyakit, ada yang bergumul soal pekerjaan, ada yang bergumul soal nikah rumah tangga, ada yang bergumul soal anak-anak, dan berbagai hal yang lain. Bisnis kita, dagangan kita, mari kita arahkan iman dan keyakinan kita kepada Tuhan. Sebab Allah kita, Dia telah memberi janji, dan Allah kita adalah Allah yang setia. Kalau kita manusia bisa memberi janji tetapi berpotensi untuk kita lupa. Ada yang ingat juga, tapi sengaja pura-pura dia tidak ingat apa yang pernah dia janjikan. Itu kita manusia, tapi Tuhan tidak. Sekali berjanji, Dia tetap tahu waktu yang baik. Walaupun kita berdoa, Tuhan kau sudah janji, saya sudah percaya, sekarang saya butuh, mana janjimu? Itu menurut kita sekarang. Tapi Tuhan bilang, menurut kau sekarang. Tapi saya bilang, Tuhan bilang, nanti. Waktunya yang terbaik. Ya. Waktunya yang terbaik. Terus kenapa kita dibiarkan lama sekali berdoa, Pak Pendeta? Kita dibiarkan lama sekali bergumul. Supaya pengalaman hidupmu tentang Tuhan itu semakin hari makin nyata. Kalau tidak seperti itu, pengalaman hidupmu dengan Tuhan itu lemah. Pengalaman hidupmu dengan Tuhan itu kurang. Orang bicara Tuhan hanya sebatas kata orang, tapi pribadi kita tidak pernah mengalami pengalaman hidup dengan Tuhan. Makanya Tuhan membawa kita putar-putar supaya kita tahu persis tentang bagaimana dinamika hidup ini. Bagaimana kehidupan sebagai orang percaya. Bagaimana kehidupan sebagai manusia biasa yang terbatas dalam banyak hal harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kedaulatan Tuhan yang berkuasa mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Marilah kita imani itu sebagaimana Yesaya menaruh iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Kalau Tuhan berjanji bahwa aku ini Allahmu, aku ini Tuhanmu, jangan takut. Aku tahu hal yang terbaik, aku tahu waktu yang terbaik, aku tahu caranya, aku tahu kebutuhanmu. Bapak Ibu, mari kita percaya. Sebab orang benar itu hidup oleh percaya. Kalau dunia ini berkata berdasarkan fakta, alat bukti cukup dulu baru dia percaya. Itu hakim dunia ini untuk memutuskan perkara. Kalau hakim di sorga itu tidak, dia bilang kau percaya dulu baru saya kasih
kasih tahu dia bukti. Kalau dunia ini itu tidak, dia bilang kau bicara tak mana bukti. Saudara kita yang lain sekarang baku giring ada di MK sana itu. Ya. Amon orang ada di MK sana itu karena orang sedang suruh orang cari bukti dulu. Ya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati. Mari kita percaya. Mari kita menggantungkan seluruh iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan, sebab Allah kita adalah Allah kemarin, Allah hari ini, dan Allah hari esok. Kuasa dan kasih-Nya itu akan terus berkembang sesuai dengan tuntutan hidup kita. Semakin tinggi persoalanmu, semakin tinggi tantangan hidupmu, semakin tinggi kasih dan kuasa Tuhan yang akan dinyatakan kepadamu. Asalkan kita meningkatkan iman dan keyakinan kita juga kepada Tuhan. Tapi kalau persoalan itu melemahkan iman kepercayaan kita, maka ketakutan, kebimbangan, kecemasan, bahkan kesakitan dan frustrasi yang akan hantui, meliliti langkah hidup kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati. Yang terakhir, ya, Pak Pendeta sebut yang terakhir karena sudah lama kapan. Yang terakhir, dalam kesadaran kita kepada Tuhan, selain daripada kita bersyukur kepada Tuhan, selain daripada kita melepaskan masa lalu kita mau mengoreksi langkah hidup kita. Kita juga memiliki iman dan keyakinan, pengharapan kepada janji-janji Tuhan. Tapi kita juga dalam kesadaran kita, mari kita berkomitmen di hadapan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Yosua di dalam Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Silakan satu orang baca yang terakhir ini. Yosua pasal 24 ayat 14 dan 15. Halo Bapak Ibu, yang pegang HP itu harusnya cepat. Yosua 24 ayat 14 dan 15. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, inilah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diamkan? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, Yosua dalam nasihatnya di hari tuanya kepada orang Israel yang dia telah pimpin, dia telah tuntun memasuki tanah Kanaan, melewati berbagai pengalaman hidup. Kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya itu, dia menjelaskan panjang lebar tentang bagaimana Tuhan telah berperkara bagi umat Israel. Dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, Allah telah cukup banyak memberikan kasih dan kuasanya kepada mereka. Dan sampai kepada ayat yang baru saja dibaca, yaitu ayat yang ke-14 dan 15. Dia menekankan tentang keutamaan Allah, dan dia menuntut agar mereka memahami, menyatakan kesadaran mereka atas perbuatan baik Allah dengan senantiasa beribadah hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, oleh karena apa? Oleh karena Allah telah berbuat baik kepada kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Oleh karena Allah telah berbuat baik kepada kita, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kalau kamu mengatakan bahwa Tuhan tidak baik, atau semua yang terjadi di sepanjang tahun 2024 itu hanya karena kekuatanmu, itu adalah karena kepintaranmu, itu karena ayahmu, itu karena keluargamu, itu karena ada siapa-siapa,
dan kemudian engkau tidak mengakui kebesaran Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau beribadah. Kepada Allah yang nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat. Artinya kembali kepada kehidupan lama, atau kepada Allah yang telah membuktikan kasih dan setianya kepada kita hari ini, atau Allah yang memiliki kedaulatan untuk menentukan masa depan kita, hari esok kita. Pilihlah pada hari ini. Dalam kesadaran kita tentang kebesaran kasih dan kuasa Tuhan, firman Tuhan di pagi siang hari ini menuntut kita untuk membuat komitmen di hadapan Tuhan untuk senantiasa beribadah hanya kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, hanya kepada Tuhan kita beribadah. Hanya kepada Tuhan kita menyembah. Hanya kepada Tuhan kita menyatakan segala potensi dalam diri kita, termasuk kelemahan kekurangan kita. Kita bukan bawa ke dukun, kita bukan bawa ke orang pintar, kita bukan bawa kepada siapa-siapa, bawa kepada Tuhan. Bagi yang keluarga-keluarga muda, kalau ada persoalan dalam keluargamu, jangan cepat-cepat bawa pergi lapor kepada orang tua. Berdoa dulu di hadapan Tuhan. Amin. Berdoa kepada Tuhan. Jangan sedikit-sedikit main lapor kepada orang tua. Akhirnya orang tua juga, namanya orang tua, memang dia berdoa juga. Tapi kalau dia lihat anaknya datang dalam keadaan mata berkaca-kaca atau menangis dan lain-lain, pasti bukan kata-kata berkat yang keluar, tapi sumpah serapah yang keluar. Kalau sudah seperti itu, bagaimana baiknya keluargamu? Jadi ada persoalan, berdoa di hadapan Tuhan. Berdoa dulu, minta petunjuk Tuhan dulu, baru nanti mau sampaikan kepada orang tua, silahkan, tapi sampaikan yang bijaksana. Apalagi orang tua juga tidak sampaikan, langsung bawa ke polisi. Nah, ini sudah lain hal. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, 4 hal yang merupakan perenungan kita di pagi siang hari ini, marilah kita memperhatikan sebagai anak-anak Tuhan. Kita berada pada suasana tahun baru, kita melepaskan tahun 2024 dan kita memasuki tahun 2025 dengan beberapa hal yang sudah melalui firman Tuhan yang datang kepada kita. Mari kita mengucap syukur, mari kita mengoreksi apa yang telah salah di hadapan Tuhan di sepanjang tahun kemarin, dan kemudian kita memiliki iman dan pengharapan, kita gantungkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita membuat komitmen untuk hanya kepada Tuhan. Komitmen kita akan mempengaruhi langkah hidup kita ke depan, karena Allah juga berkehendak untuk kita senantiasa membuat komitmen di hadapan Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan yang punya firman mampukan kita untuk mengerti dan menjadi pelaku-pelaku firman.